Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki Hanif. InsyaAllah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah struktur data dan algoritma, yaitu tentang penggunaan dynamic programming pada kasus ataupun masalah weighted job scheduling. Jadi kita masuk ke pembahasannya terlebih dahulu, pendahuluannya. Apa sih itu dynamic programming? Jadi dynamic programming itu sendiri adalah teknik pemrograman yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan memecahnya menjadi masalah yang lebih kecil. Atau ini juga kerap dikenal dengan namanya algoritma divide and conquer. Cuman bedanya dynamic programming ini adalah kita bisa menyimpan hasil dari submasalah yang sebelumnya telah kita hitung ke dalam sebuah variabel. Jadi kita bisa menghindari perhitungan ulang. Atau ini bisa disebut dengan ada pendekatan memoization dan tabulation. Lalu apa sih itu weighted job scheduling? Jadi weighted job scheduling itu sendiri adalah kasus di mana kita ingin mencari profit paling besar antara kombinasi-kombinasi berbagai jenis pekerjaan yang waktunya antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lainnya itu tidak saling bentrok. Ini contoh kasus dalam dunia nyatanya, jadwal pengiriman paket oleh kurir dan penjadwalan pertemuan atau event yang menghasilkan uang. Jadi kita ingin mencari profit setinggi-tingginya dari berbagai jenis pekerjaan yang waktunya itu tidak saling bentrok atau tumpang tindih. Lalu ini penjelasan algoritmanya. Jadi dalam pekerjaan itu atau job itu ada 3 kategori ataupun ada 3 parameter, yaitu yang pertama ada waktu mulai pekerjaannya. Lalu yang kedua ada waktu selesai pekerjaannya, dan yang ketiga ada bobotnya, nanti akan dijelaskan di kodenya nanti. Lalu ini langkah-langkahnya. Yang pertama kita sorting dulu pekerjaan berdasarkan waktu mulai, lalu kita gunakan dynamic programming. Kita buat array DPI untuk menyimpan maksimum profit jika kita mulai dari pekerjaan ke I. Lalu yang ketiga kita iterasi mundur dari pekerjaan terakhir ke pekerjaan awal atau yang pertama. Kita asumsikan profit awal hanya dari pekerjaan itu sendiri, yaitu DPI sama dengan job I profit. Lalu kita cari pekerjaan J. Jadi kita ingin mencari kombinasi antara pekerjaan I dengan pekerjaan J yang akan menghasilkan profit yang paling tinggi, dan pekerjaan I dan pekerjaan J itu tidak saling tumpang tindih waktunya. Cari pekerjaan J setelah I yang tidak bertabrakan waktu. Lalu tambahkan profit dari pekerjaan J ke DPI jika itu memberi profit yang lebih besar. Lalu yang keempat kita return atau kita kembalikan profit maksimum dari semua DPI. Dan ini adalah kod pemecahan masalahnya. Mungkin langsung saja kita masuk ke VS Code. Nah, jadi di sini saya menggunakan Python. Nah, di sini diberikan ini jobs, tapi ini mudah karena datanya ini kecil dan langsung ketahuan. Di sini satu ini adalah waktu mulainya, 2 ini adalah waktu berakhir pekerjaannya, dan 50 ini adalah profitnya atau keuntungan pekerjaannya. Nah, kita ingin mencari dalam weighted job scheduling ini, kita ingin mencari profit terbesar dari berbagai kombinasi pekerjaan yang waktu mulai dan waktu berakhirnya ini tidak saling bertabrakan. Nah, jadi diberikan job ini tipe datanya list. Kita print max profit jobs argumen ini. Jadi jobs ini masuk ke sini ke fungsi max profit yang menerima parameter job. Lalu n sama dengan len job. Nah, di sini indeks ke 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Sedemikian hingga n-nya sama dengan 4. Nah, lalu kita sorting jobnya ini. Lalu kita buat DP table. Nah, di sini DP sama dengan 0 ini bukan berarti 0 dikali N, tapi kita buat panjangnya itu sebanyak 4 karena N-nya ini 4. Nah, jadi berarti dia mulai dari indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Jadi semuanya itu
len-nya itu sebanyak 4. Nah, lalu ini adalah nilai awalnya, kita masukkan 0 karena nanti akan ditambah dia sifat identitas matematik itu. Nah, kalau pertambahan dan pengurangan itu ditambah atau kurang 0, kalau perkalian dan pembagian dikali atau dibagi 1. Ini nilai awalnya saja. Lalu kita lakukan iterasi ataupun pengulangan dari belakang. Nah, di sini kan n-1. Karena len-nya itu, n-nya itu tadi 4 kurang 1, berarti dia indeks ketiga. Dan -1 ini maksudnya waktu berhenti loopingnya. Jadi dalam Python itu -1 ini tidak dimasukkan, tapi angka sebelum -1 yaitu 0, berarti dia akan berhenti dari sini sampai ke indeks ke 0. Dan -1 yang ini maksudnya itu dimulai dari belakang. Jadi di Python bisa mulai mencari ataupun print dari belakang itu dengan -1 ini. Lalu ini didapatkan DP sama dengan job I. 2 ini adalah profitnya. Jadi ini 0, ini 1, ini 2, 2 ini adalah profitnya. Nah, di sini. Lalu kita looping lagi untuk menentukan atau mencari maksimum profit for j in rank I plus 1, karena mulainya dari indeks ke 0, I plus 1 berarti kita ingin mencari job-job selain indeks ke 0 ini yang tidak bertabrakan dengan indeks ini, yang mana akan menghasilkan profit yang paling besar. Oke, ini kondisinya kita bagi 2. If job I 1 lebih kecil sama dengan job J 0, maka akan ini ditambah. Jadi yang 1 ini itu masuknya ke sini waktu berakhir pekerjaannya, dan waktu mulai ini tidak saling bentrok. Nah, lalu ketika didapatkan maka akan ini ditambah, dan hasilnya itu akan masuk ke sini res, variabel res, dan akan di return res. Nah, return dia keluar dari function ke job sini. Nah, maka didapatkanlah hasilnya ini nanti 250, karena ini sudah pasti kita masukkan, dan kombinasi terbaik yang menghasilkan profit terbesar antara ini dengan ketiga lainnya ini adalah 200. Ini pertama dia mulai dari jam ke 0. Pertama kita mulai dari jam pertama dan siap di jam kedua. Nah, dia kan ada profitnya 50, dapatlah itu 50. Lalu dilanjutkan ke siap pekerjaan ini, lanjut lagi dia. Dan siap pada waktu 100 dengan profit sebesar 200. Dan ini adalah kombinasi terbesar dan tidak saling bentrok waktunya. Nah, maka nanti profitnya ini 200 tambah 50, hasilnya 250 nanti. Nah, dapatlah hasilnya 250, dan ini merupakan kombinasi terbesar antara ini dengan ketiga lainnya. Nah, dan waktu mereka itu tidak saling bertabrakan. Mungkin segitu penjelasan kodenya. Lalu ini ada kesimpulannya, yaitu weighted scheduling adalah masalah optimisasi penting untuk menyusun jadwal pekerjaan agar total profit maksimum tanpa bentrok waktu. Jadi kita ingin mencari profit yang paling besar, yang mana pekerjaannya itu tidak saling tumpang tindih lah. Nah, dan dynamic programming ini sangat cocok untuk kasus weighted scheduling karena masalah memiliki overlapping subproblem dan memiliki optimal substructure. Algoritma menyelesaikan masalah ini dengan menyortir pekerjaan berdasarkan waktu, menggunakan tabel DP untuk menyimpan profil optimal, dan menghindari perhitungan ulang dan memilih kombinasi terbaik. Mungkin sekian presentasi dari saya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Saya akhiri, subhanakallahumma walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.